apa yang kita lakukan adalah benar-benar ngenalin satu sama lain gitu. Bener-bener yang kita tuh tektoknya tuh nggak ada mikir gitu. Pas di film itu tinggal, oh iya, tek. Silakan mati dulu. Udah, mati dulu. Lu jangan sampai Biarin lu berdua, biarin lu bapak ngebantu Gigi. Mati lu. Bisa diam enggak? Miki belum ketemu Mbak. Kering, udah kering. Konsep tidak ada skrip. Memang akhirnya saya mengkontradiksi diri sendiri gitu, bahwa sebagai seorang pembuat film yang mengawali karirnya dalam penulisan, saya sampai di titik yang tidak menggunakan skrip, tidak menggunakan tulisan. Dan dalam perjalanan saya dalam membuat film, makin kesini kok saya melihat bahwa dan makin percaya bahwa film adalah kehidupan. Film adalah reality sebetulnya. Jadi bahwa tidak ada skrip artinya tidak ada persiapan dalam bertindak, dalam berkata, dalam beradegan. Ya karena kita selalu diminta untuk berperan natural gitu. Saya cukup beruntung gitu untuk dibantu oleh sepasukan talent-talent yang punya dedikasi tinggi, punya bakat tinggi, dan punya spirit yang tinggi. Saya percaya bahwa orang-orang yang baru justru akan membawa sebuah bentuk kejujuran yang diinginkan dan harus tercapai di film ini. Sing entuk mlebu Dimas, Brahma, Latsada. Yang boleh masuk cuma. Inti film ini adalah jujur gitu. Ini sebuah film yang mengambil konsep reality yang difilmkan. Kalau kita bicara satu persatu ya, Sada, Dimas, Dias, Brahma, lalu ada pemain-pemain dari Jogja juga. Mereka berhasil memberikan apa yang saya inginkan dan yang dibutuhkan oleh film ini, yaitu kejujuran mutlak itu tadi. Di rekaman ini nih bukti kalau kepemimpinannya di produksi ini nih nggak meyakinkan, masuk akal. Apa deh, nggak masuk akal apaan? Percaya yang mistake gue yang in charge, tau nggak? Pak Bun, mohon maaf. Di mana-mana orang hilang tuh lapor polisi ya Saya kan tetap Pak in Bun charge ya. and everything is okay. Gak ada ngikutin orang. Trust me. Gak jelas. Ya orang sakit ya bawa ke rumah sakit ke dokter. Kok dukun sih? Hari gini lu percaya main kayak gitu lagi lu, Dim? Udah. Ini urusan gue, oke? Itu yang ditunjukkan oleh kemampuan Poppy Sophia ataupun juga Migi dan juga pemeran yang lain yang ada di dalam film ini. Mereka ketakutan, mereka menjadi liar, mereka bisa yang tadinya begitu kompak bisa menjadi begitu bermusuhan. Apa? Mau bilang apa lagi? Bun. Gak ada bun di hutan. Mana? Mati. Mati dulu. Udah, mampu. Tapi Poppy adalah pengecualian. Dia aktris yang punya jam terbang tinggi, dia punya dedikasi yang tinggi, dan dia punya kemauan untuk selalu terus maju, belajar, sehingga menjadi sebuah bentuk seni, apapun itu yang dia hasilkan, yang dahsyat. Jangan gila dong. Migi. Attachment actingnya Poppy Sophia ini justru terbangun oleh Migi. Migi, saya bilang ini adalah a new rising star, ya, masih muda, baru, fresh, dan luar biasa kemampuannya. Nyuwun sewu Eyang, kagungan kersa menapa yang rawuh datang mriki. Ora apa-apa. Aku sayang bocah iki. Nggih. Tentunya hal yang sangat unik di sini adalah kita menemukan kenyataan-kenyataan bahwa ada hal-hal yang menjadi lintas dimensi antara dunia nyata dengan dunia goib, dunia yang kita anggap sesuatu yang nisbi ya, sesuatu yang tidak realis, tapi lintas ini bisa tertangkap oleh kamera. Gimana ya, di film ini bukan cuma ceritanya aja yang serem, cuma tempatnya juga serem. Lokasinya semua. Action!
Tungguin. Ada banyak sekali gitu kejutan-kejutan di setiap scene. Scene favorit gue kebanyakan itu adalah scene di hutan Imogiri. Banyak penampakan-penampakan gak jelas dan suara-suara aneh yang gak jelas. Iya sih, ada beberapa. Menurut gue semuanya favorit, cuman yang paling berat buat gue di saat gue mesti marah-marah di tengah hutan, teriak-teriak. Dan itu yang teriak-teriak itu yang di tengah kuburan. Tanya Mbak Mia. Cungkring di mak, aduh. Cungkring. Badi Mas. Astagfirullahaladzim. Badi Mas. Rasa takutnya gitu, rasa takutnya tuh bener-bener yang lo ada di situ, lo takut, ya itu yang lo rasain, gak dibuat-buat. Dan itu benar-benar saya alamin pertama kali dalam hidup saya. Kuburannya bukan kuburan tanah kusir, men. Tapi kuburan makam raja-raja Jawa kuno, Imogiri. Ada scene gue digotong gitu kan. Sebelumnya ada kru juga yang lihat bahwa di situ ada cewek rambut panjang. Ya gue digotong dalam keadaan gak ngeliat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus ada sesuatu gitu tuh yang nyentuh tangan gue. Tapi panjang gitu kan. Gue pikir ini apa, tapi terus gue bilang yang gotong, Mas turun, wih, turun. Apakah itu rambutnya? Jadi kalau lo lihat gue memerankan Mia yang sedang ketakutan di situ, itu adalah ketakutan gue yang sebenarnya, men. For real. Ini film pertama gue. Ya, ini memang film pertama gue. Tapi gue optimis banget kita lawan. Jung lampunya nyalain Jung. Ayo, ada apa ini? Jung, ya tadi si Megi denger Suara orang nangis gitu dari luar, gue gak bisa tidur, Cung. Anjing! Allahu Akbar. Ya Allah. Sumpah kan? Mege! Kenapa lo? Aku harap selamat ke bocah iki. Ini lagi nih BTS nih, anjing! Sana lo pergi lo! Gak suka gue lo ngikutin gue terus. Nyelamataken saking menopo yang. Badi Mas. Manusia wes jahat, alam sing arep bales. Gue tuh sini mau kerja, Kring. Mau have fun. Lari. Nami kulo Nyi Pramodawardhani. Kalau lo pengen satu konsep baru di dunia film tanah air, Aku harap selamat ke bocah iki. Nyelamataken saking menopo yang. Sangat lain gitu dengan film yang sebelumnya beredar di Indonesia. Alam sing arep bales. Dialognya nggak pakai skrip, jadi Seru banget. Star Vision oke banget. Saksikan film Keramat di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Jangan sampai dilewatkan. Ini udah rek nih. Udah. Bohong.